Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Agus, dalam program Bistalk, Bincang Peluang Bisnis, dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia Number One Brand Media Channel. Oke, Sobat Franchise, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang membahas salah satu peluang bisnis yang menawarkan lembaga kursus bahasa Inggris gitu ya. Kita tahu kemampuan bahasa Inggris sekarang ini sudah sangat dibutuhkan gitu ya, baik di dunia kerja, di sekolah-sekolah itu juga sudah mulai diajarkan. Namun demikian, mengikuti kursus bahasa Inggris itu memberikan sebuah keunggulan tersendiri gitu ya. Tentunya berbeda ketika mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di sekolah saja dengan lembaga kursus bahasa Inggris seperti itu gitu ya. Dan lembaga kursus bahasa Inggris apa yang akan kita bahas kali ini? Kalau Sobat Franchise pernah dengar brand I Can Read gitu ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Baiklah, langsung saja di samping saya sudah ada dua orang narasumber perwakilan dari I Can Read. Oke, boleh langsung diperkenalkan, disapa Sobat ya, halo Sobat Franchise, perkenalkan saya Jefferson dari I Can Read sebagai Business Development Manager. Oke. Halo Sobat Franchise, perkenalkan saya dengan Ivoni sebagai Head of Strategy di I Can Read Indonesia. Oke, Sobat Franchise, demikian tadi ya perkenalan kita dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, perwakilan dari I Can Read. Terus terang, I Can Read itu sendiri apa, itu saya juga belum begitu memahami. Karena itu boleh dijelaskan terlebih dahulu. Siapa yang akan menjelaskan? Mungkin saya akan menjelasin ya. Baik, silahkan. Jadi mungkin perkenalan juga Pak Agus dan Sobat-Sobat Franchise semua. Sebenarnya I Can Read kita itu dikenal sebagai kursus bahasa Inggris yang berfokus ke literasi. Ya, jadi sejarahnya sendiri I Can Read itu kita dikembangkan oleh dua psikolog asal Australia, itu Mr. Anthony dan Miss Annabelle. Dan mereka melakukan research selama 15 tahun, fokus untuk membantu anak yang mengalami kesulitan membaca. Oke. Karena itu asal-usulnya ya dulu. Iya, karena anaknya sendiri disleksia. Gitu. Jadi mereka mengembangkan research ini dan mereka juga menerbitkan buku yang sangat terkenal tentang dealing with dyslexia dan reading difficulties. Yeah. Jadi memang metodenya itu fokus gimana supaya anak-anak yang mengalami kesulitan membaca itu bisa mulai lancar membaca dari pengalaman pribadi mereka. Dan akhirnya metode ini berhasil dan dilirik nih oleh Kementerian Pendidikan Singapura, Pak. Oke. Untuk diimplementasikan di semua sekolah dasar yang ada di Singapura. Dari kementeriannya sendiri. Yeah. Dan itu berhasil. Akhirnya di tahun 2005 dengan confident lah masuk ke Indonesia. Dan saat ini kita sudah ada sekitar lebih dari 50 franchise di seluruh Indonesia. Ada di 14 negara juga. Dan saat ini kita sudah membantu lebih dari 500.000 siswa di seluruh dunia. Terutama yang tadi ya, belajar bahasa Inggris dengan metode khusus. Kenapa? Karena kita mulai dari anak-anak yang usianya 2,5 tahun. Jadi bahkan dari anak-anak yang belum bisa membaca. Gitu, dengan masuk I Can Read, mereka jadi bisa bahasa Inggris dengan baik, mereka mulai bisa mengolah kata-kata dan bahasa dengan baik. Itulah kenapa namanya I Can Read. Oke. Jadi sebetulnya I Can Read itu sebuah metode belajar bahasa Inggris seperti itu gitu ya? Betul. Oke. Metode belajar bahasa Inggris memang sebenarnya kita itu memang kuatnya itu di phonics gitu. Phonics apa itu bisa dijelaskan? Yeah. Kalau dulu kan kita belajar bahasa Inggris itu A, B, C, D, E, F, G. Kalau gini tuh kayak metode bacanya itu beda, Pak. Kayak gitu. Jadi ketika kalimat itu disambung, anak-anaknya udah tahu nih cara bacanya gimana. Kadang kan kalau kita ketemu satu kosakata baru bahasa Inggris, kita nggak tahu nih bacanya gimana nih. Tapi anak-anak yang belajar di I Can Read, even itu kata baru, mereka udah bisa baca. Karena pronunciations-nya, terus kita ada diacritical mark-nya, komposisinya. Kalau ini huruf A ketemu huruf C, gimana cara bacanya? Ya, itu tadi salah satu contoh-contoh metode belajarnya gitu. Betul. Ya. Ibu Ivan tadi juga menyampaikan bahwa ini sebuah metode belajar bahasa Inggris yang sudah umum diterapkan di Singapura seperti itu, di sekolah-sekolah di sana seperti itu. Ya, jadi basisnya di Australia, sebenarnya dikembangkan di Australia, terutama terus diimplementasikan di Singapura. Oke. Dan memang kita base
mother company kita itu ada di headquarters kita itu adanya di Singapura memang. Gitu. Dan itu tuh memang sudah benar diimplementasikan di semua sekolah-sekolah yang ada di Singapura. Gitu. Jadi apa itu di sana tidak ada lembaga kursus gitu kan, tapi di sekolah-sekolah sudah diterapkan metode seperti itu tadi gitu ya. Jadi secara nggak langsung ya anak-anak sekolah di Singapura sana sudah jago bahasa Inggris gitu ya. Terus bagaimana I Can Read itu hadir di Indonesia yang mungkin barangkali di kurikulum di sini sekolah-sekolah di Indonesia itu belum menerapkan metode seperti itu tadi gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau beberapa sekolah di Indonesia terutama sekolah-sekolah national plus atau internasional memang sudah menggunakan metode phonics, cara membaca phonics. Cuman memang selain phonics kita juga kayak ada formulanya Pak. Ada seperti yang tadi saya bilang ada formulanya gimana nggak cuma phonicsnya doang, tapi ketika mereka ngerangkai kata-katanya, mereka tuh udah bisa membaca dengan baik. Jadi nggak cuma phonicsnya aja. Gitu. Jadi kuat itu memang di literasinya. Dan itu yang dilakukan, yang dijalankan di I Can Read gitu ya. Betul. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan nomor 2 nih. Pertanyaan saya berikutnya kan di luar sana sudah banyak lembaga kursus bahasa Inggris gitu ya. Jadi apa nih yang membedakan? Kayaknya tadi udah menjawab deh yang membedakan ya. Jadi yang membedakan tadi yang research-nya selama 15 tahun, terus yang kedua memang sudah diakui oleh pemerintah Singapura dan sudah diimplementasikan. Terus yang ketiga, kita udah punya metode yang bagus gitu ya. Terus gimana nih implementasinya? Berarti kita harus punya kualitas tenaga pengajar yang setara, yang bisa mendeliver metode itu dengan baik ke siswa. Gitu. Nah, teacher-teacher kita itu memang kita ada regular trainingnya Pak, untuk menjamin bahwa satu teacher di center A sama kualitasnya dengan satu teacher lain di center B. Jadi kita ada training regular, ada refreshment trainingnya juga, dan terutama karena siswa kita anak-anaknya kebanyakan anak kecil nih. Jadi range usianya itu 2,5 tahun sampai 18 tahun. Tapi memang I Can Read sendiri itu banyak yang usianya itu usia anak kecil. Dan dari sisi guru kita tentunya nggak cuma bisa deliver bahasa Inggris dengan baik, tapi juga bisa manage kelas dengan baik dengan anak-anak kecil yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi itu salah satu keunggulan kita karena kita small classroom. Jadi satu kelas itu cuma ada sekitar 6-8 siswa maksimal. Gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tadi yang saya bilang I Can Read itu kita the best English literacy system in the world. Dan udah different and proven juga gitu ya. Jadi selain fokus ke literasi, kita juga satu-satunya di Indonesia yang menggunakan sistem dual track Pak. Jadi di awal itu kan kita fokusnya di literasi, membantu anak membaca. Karena kita percaya membaca itu fondasi dasar mereka bisa bahasa Inggris. Terus dual tracknya gimana? Jadi fondasinya di membaca, tapi kita juga mengembangkan kemampuan jangka panjangnya dalam hal berkomunikasi, yang which is adalah listening, reading, speaking gitu. Jadi sebenarnya itu komplit paketnya, tapi kita kuatin literasi. Mungkin sebelum lebih lanjut ya, saya penasaran dengan kurikulum atau metodenya itu tadi. Jadi yang diberikan ke siswa gitu ya, itu dari apa sampai apa, Ibu? Kurikulum yang dimaksud itu sebenarnya kita ada beberapa level. Kita sekarang baru upgrade kurikulum itu kebetulan ya. Jadi yang awalnya kurikulum kita cuma literasi aja. Sekarang yang tadi saya bilang dual track, udah ada enhancement programnya, literasi tetap tapi komunikasi tetap ada. Nah kita itu ada beberapa level. Jadi untuk anak-anak yang masih kecil itu mulai dari Discovery 1. Discovery-nya ada 6 tingkat. Jadi mereka belajar dulu nih basicnya. Kalau kita ngeliat mereka mungkin phonics-nya sudah mulai bisa ngomong gitu. Mereka akan naik ke level berikutnya. Yang tingkatnya mungkin udah mulai merangkai kata-kata. Gitu terus sampai Discovery 6. Nanti kalau misalnya mereka sudah agak besar, kita mulai penguatan di grammarnya, itu di English 1 to 6. Jadi ada beberapa level Pak. Cuman fondasi dasarnya itu yang tadi gitu. Mereka bisa ngomong dengan benar dulu kata-katanya, kemudian mereka merangkai kata-katanya sampai membentuk
kalimat dan beberapa ada jenjang. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Ibu tadi kan menyebut bahwa targetnya itu adalah anak-anak yang usianya antara berapa tadi Bu? 2,5 sampai 18 tahun. 2,5 sampai 18 tahun. Oke. Nah, kenapa itu tadi bisa dijelaskan I Can Read ini menyasar anak dari usia 2,5 tahun? Coba, karena balik lagi ya pas dari owner kita itu kan anaknya juga masih kecil. Dari usia dini. Sebenarnya kan anak-anak yang di umur segitu, stage-nya itu at least mereka sudah bisa berbicara, mengolah bahasa. Tapi kenyataannya kalau kita lihat banyak anak-anak yang ada speech delay. Kalau misalnya kita familiar dengan speech delay, banyak yang anak-anak di seumuran itu bahkan belum bisa mengolah kata-kata dengan baik. Makanya kita membantu dengan metode yang kita punya, mulainya dari usia 2,5 tahun. Dan kalau mungkin di Australia mengolah kata-kata, mereka udah pakai bahasa Inggris ya Pak. Kalau di Indonesia, plusnya lagi ngolah kata-kata plus bahasa Inggrisnya dapet. Gitu. Oh gitu. Ya. Dan mereka itu yang mereka dapatkan berarti sesuai dengan jenjang sekolahan mereka juga. Oh, kalau kita di I Can Read itu sistemnya ability based. Maksudnya? Jadi kalau mereka di level Discovery 1 sampai Discovery 3, itu tuh kita ngelihat berdasarkan kemampuan anak. Jadi naik levelnya berdasarkan kemampuan anaknya. Jadi kita nggak memaksa anak ini walaupun dia udah 6 bulan di kita, dia harus naik, enggak. Kalau dia memang belum mampu untuk naik, dia nggak kita naikin. Gitu juga kebalikannya, kalau dia bisa lebih cepat progresnya, dia bisa naik. Itu untuk Discovery 1 sampai 3. Kalau Discovery di tingkat atas, itu tuh lebih ke structure. Jadi masuknya bareng, keluarnya bareng. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika anak katakanlah di usia SD atau SMP baru ingin belajar bahasa Inggris I Can Read nih, mulai dari awal. Biasanya kita tes dulu. Jadi sebenarnya mungkin aku jelasin tentang prosesnya dulu ya Pak. Jadi kalau misalnya ada students yang mau masuk ke I Can Read, kita harus tes dia dulu untuk tahu dia ada di level mana. Oh gitu. Jadi bukan berarti sebenarnya dia SMP atau dia SD kelas 6 dia harus di level mana. Kalau misalnya dari hasil assessment ability-nya nggak di situ, ya kita nge-assess lagi nih, jauh nggak kesananya, masih mungkin nggak kita taruh di level itu atau enggak, atau di bawahnya. Jadi memang berdasarkan kemampuan anak itu sendiri. Tapi banyak juga yang seperti itu gitu ya. Baru ini ada katakanlah ada anak SD, SMP yang baru pengen belajar bahasa Inggris nih, kursus di I Can Read. Ada yang dilakukan seperti itu tadi gitu ya? Ada, memang itu syarat kita Pak. Jadi jangan sampai dia di level yang sebetulnya itu nggak sesuai dengan kemampuan dia, karena kan learning outcomes-nya nanti dia nggak dapet. Gitu. Menarik sekali. Kalau boleh tahu sekarang ini sudah ada berapa cabang itu ya I Can Read di Indonesia ini? Di Indonesia kita ada sekitar 54 cabang. 54 cabang. Sorry, tadi masuknya dari tahun berapa? 2005. Dari 2005, sekarang udah 2024 ya, kurang lebih 19 tahun sudah ada di 54 cabang seluruh Indonesia, 36-nya itu di Jabodetabek. Nah, menariknya lagi, I Can Read ini ngomong-ngomong juga menawarkan kayak peluang franchise atau kemitraan gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, barangkali ini Pak Jeff yang spesialisnya ya. Tadi udah ngobrol dengan Ibu Ivani. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Jadi kalau I Can Read betul banget kita menawarkan satu konsep bisnis Pak. Jadi kita memberikan untuk investor nih peluang untuk bisa join dengan kita. Jadi siapa tahu mungkin di luaran sana banyak orang-orang yang punya passion atau yang suka dengan anak-anak nih. Dia pengen terjun di dunia pendidikan tapi masih ragu atau susah gimana cara menjalankan bisnis pendidikan. Nah, itu dia bisa bergabung dengan I Can Read ya. Gitu. Jadi kalau kita juga membuka kerjasama sistemnya dengan mungkin bisa dibilang kayak licensing. Itu kerjasamanya selama 5 tahun. Jadi kita punya memang ada beberapa konsep sih ya untuk yang kita bisa tawarkan ke investor seperti itu. Cuman untuk satu siklus untuk kerjasamanya itu selama 5 tahun. Oke, Pak. Sebelum ngobrol lebih lanjut mengenai konsep franchise atau kemitraan atau license-nya gitu ya. Nyambung obrolan dengan Ibu Ivani tadi itu, kalau melihat potensi pasarnya seperti apa sih Pak? Khusus bahasa Inggris ini.
Kalau ngelihat potensi pasarnya pasti besar banget ya, Pak. Iya, iya. Apalagi kalau kita memang target market kita anak kecil, Pak. Iya. Jadi kalau selama masih ada anak kecil, itu udah jadi target marketnya kita. Iya, iya. Gitu. Dan kalau kita ngelihat kan sekarang kebutuhan bahasa Inggris tuh memang sangat dibutuhkan ya. Ya. Kalau kita lihat memang kalau di sekolah-sekolah, apalagi kalau anak-anak yang di usia sekolah, itu mereka sangat membutuhkan untuk mengenrich atau untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak yang memang sudah punya kemampuan bahasa Inggris, contoh kayak di sekolah-sekolah internasional. Mungkin kalau kita lihat kan kemampuan bahasa Inggrisnya untuk komunikasi juga lebih bagus nih, Pak. Gitu kan. Nah, nggak menutup kemungkinan anak-anak yang ada di level itu pun juga membutuhkan untuk enrichment gitu, untuk dia bisa mengikuti akademiknya dia di sekolah. Gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau bicara tentang peluang ya pasti peluangnya sangat besar gitu. Terus saya tambahin juga ya Pak, tadi ada statement juga dari Pak Agus yang bilang kalau kita tarik jauh ke depan gitu dunia kerja, kalau mereka bisa bahasa Inggris jauh lebih gampang. Kalau misalnya kita lihat sekarang dunia itu globalisasi itu udah masuk ke Indonesia. Investasi asing, bahkan di setiap jalan kalau kita jalan di daerah tertentu, hampir semua daerah di Indonesia kalau kita jalan itu ada orang asingnya gitu. Nah, jadi kompetisi itu nggak cuma terjadi di level nasional dengan sesama orang Indonesia, tapi juga dengan sesama orang luar. Dan kalau kita lihat sekarang anak-anak kecil ngomongnya udah bahasa Inggris, gitu. Makanya itu jadi seperti yang Pak Jeff bilang, ini kebutuhan utama. Apalagi kalau misalnya nanti ke depannya anak-anak kita mau bersaing, bahkan nggak usah bersaing lah, ikut kompetisinya aja kalau udah nggak bisa bahasa Inggris itu udah kalah duluan. Nah, selanjutnya kembali ke itu tadi Pak, peluang usaha atau peluang bisnis yang ditawarkan oleh I Can Read itu ya. Kalau boleh dijelaskan mengenai investasinya Pak, karena kalau kita ngomongin franchise itu biasanya ada investasinya. Nilainya berapa sih Pak? Kalau nilai investasinya kita memang kita punya beberapa kategori ya. Cuman kalau mungkin bisa disebut di sini kita mulai dari sekitar 150 jutaan, Pak. 150 jutaan. Jadi sobat franchise itu udah bisa mulai memiliki bisnis pendidikan sendiri yang punya standar internasional atau kita bisa bilang I Can Read ini sebagai global brand. Karena kan kita udah ada di 14 negara, dan di Indonesia sendiri juga terus berkembang nih Pak. Karena kita ngelihat juga memang kebutuhan untuk bisnisnya, untuk perkembangan bahasa Inggrisnya sendiri itu juga jadi satu peluang yang besar ya, seperti itu. Mulai dari 150 juta. 150 juta. Itu dengan tanda kutip ya, Pak. Jadi itu kita mulai untuk kota-kota kecil. Jadi kita ada beberapa konsep untuk investasinya, mulai dari kota-kota kecil, lalu ada yang untuk di Jakarta sendiri, ada juga untuk yang di area sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dan dengan nilai investasi yang segitu tadi, terus para franchisee atau mitra bisnis ini dapat apa sih Pak? Karena kita bergerak di bidang pendidikan, yang pasti dia akan mendapatkan secara bisnisnya akan dia berhak menggunakan brandnya kita, Pak. Brand I Can Read sendiri itu bisa digunakan, lalu kurikulumnya itu juga akan bisa digunakan juga. Gitu. Tapi mungkin gini ya Pak ya, kalau mau ngomongin usaha gitu kan, biasanya orang itu mikirnya apa yang jadi kemampuan mereka gitu ya. Mungkin kalau orang mau usaha kuliner mungkin lebih gampang gitu ya, karena orang mungkin setiap orang anggapnya bisa. Kalau soal makanan siapa sih yang nggak bisa gitu kan. Tapi kalau ngomongin bisnis yang lain gitu kan, katakanlah ini lembaga kursus, mungkin orang masih masih ragu gitu ya, mau terjun ke bisnis apalagi kursus bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa nih Pak yang membuat
agar calon investor nggak perlu ragu lagi nih untuk menjalankan bisnis lembaga kursus bahasa Inggris ini? Apa yang akan mereka dapatkan gitu loh, sehingga mereka gampang menjalankan bisnis ini, sehingga mereka nggak ragu lagi. Gitu. Oke. Jadi mungkin aku jawab pertanyaan Pak Agus ini sambil cerita sedikit ya. Cerita. Silakan. Jadi kalau kita lihat Pak, hampir semua Pak, pemilik franchise I Can Read itu adalah parents. Orang tua yang anaknya sudah berhasil les di I Can Read. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat ya, mami-mami aja dia bisa menjalankan bisnis I Can Read Pak. Jadi sebenarnya untuk menjalankan bisnis pendidikan nggak sulit, Apalagi kalau dengan I Can Read, yang pasti kita juga punya berbagai macam support yang kita berikan, gitu. Jadi once investor masuk ke kita nggak akan lepas. Jadi kita akan tetap memberikan supportnya. Supportnya itu pun yang kita berikan benar-benar dari awal sampai akhir, gitu. Jadi untuk supportnya sendiri, misalkan dari sisi operasionalnya, gimana caranya untuk orang awam nih menjalankan bisnis care kan belum tahu nih Pak, gimana nih untuk mulainya, untuk cara dapat muridnya seperti apa, gitu kan. Terus cara rekrut muridnya, cara cari muridnya, itu kan mereka masih bingung nih caranya. Nah, di situ kita sudah memberikan support Pak. Jadi secara untuk daily operationalnya itu kita sudah berikan, gitu. Jadi kita memang siapkan dari timnya headquarter, itu kita udah siapkan timnya untuk mendampingin para investor nih yang mau join di kita, itu kita dampingi, gitu. Jadi bukan dari sisi operasionalnya saja, kita juga punya support untuk yang secara akademik. Jadi kurikulumnya, ya kan. Jadi kurikulum ini juga salah satu yang paling penting. Jadi setiap ada upgrade kurikulum, ada pembaruan kurikulum, itu setiap franchise kita itu juga akan mendapatkan upgrade-nya atau pembaruannya, gitu. Lalu juga ada support mengenai marketingnya, gimana cara promosinya, gimana cara kita bisa dapetin murid-muridnya, cara cari muridnya tuh di mana aja. Nah, itu kita juga bantu sebagai dukungan kita untuk ke investor. Jadi sebetulnya dengan support yang kita udah sediakan, harusnya sih nggak perlu khawatir ya. Karena memang kita udah sediakan semua. Yang penting ya harus punya pertama punya passion di pendidikan, sama satu yang paling penting ya suka dengan dunia anak-anak, dan pendidikan. Seperti pertanyaan saya, jadi apa ketika seorang calon investor pengen bergabung menjadi mitranya I Can Read ini, apa yang perlu dia siapkan atau mungkin syarat-syaratnya Pak? Kalau syarat sih syarat khusus mungkin nggak ada ya. Jadi nggak ada. Paling kalau yang kita memang benar-benar jaga itu adalah dari sisi lokasi. Gitu. Jadi kita memang punya regulasi untuk nggak sembarangan memberikan lokasi Pak. Gitu. Itu tujuannya adalah untuk menjaga partner-partner kita yang sudah menjalankan I Can Read supaya nggak saling kompetisi, gitu. Karena kan ya untuk menjaga bisnisnya nih, gitu, dan supaya satu cabang ini juga bisa berkembangnya maksimal, seperti itu. Jadi sampai hal itu tadi pun sudah dipikirkan oleh I Can Read, betul Pak ya. Betul. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh investornya ini? Kalau tadi itu tadi kan mengenai syaratnya gitu kan. Terus tadi Bapak juga sudah menjelaskan mengenai operasional dengan segala macam itu tadi udah dibantu oleh I Can Read. Pertanyaan saya, apa yang tinggal lagi perlu dilakukan oleh calon investornya ini? Ketika mereka sudah menjalankan bisnisnya. Untuk mulainya ya. Ketika sudah lokasi join, udah ketemu, sudah join gitu kan, sudah investasi. Ketika bisnisnya berjalan, terus apa yang tinggal dilakukan oleh mereka? Biasanya gini Pak, bisnis I Can Read ini kita memang tetap harus ada dukungan dari sisi owner atau si franchise ini ya. Mereka harus tetap untuk juga monitoring gimana cara, namanya juga untuk bisnis ya Pak, bisnis dia udah spend
investasi yang besar, otomatis ya dia juga harus ikut monitoring untuk perkembangan bisnis ya Pak. Gitu. Karena kalau kita beli, habis itu kita tinggal, ya namanya bisnis Pak, kita kan harus dijaga ya Pak ya. Karena kan investasinya kita di situ ya. Jadi ya memang harus ada dukungan juga dari owner-ownernya ini sih, dari franchise-nya ini. Mungkin saya tambahin juga ya Pak. Jadi kan kalau iCanRead ini kita buat bisnisnya autopilot. Gitu. Jadi kita memberikan pendampingan seperti yang disampaikan oleh Pak Jeff, tapi yang running center sendiri itu balik lagi ke owner. Jadi operational itu yang kita berikan lebih kayak SOP-nya, guidance-nya. Nanti activity promotion-nya bisa ngelakuin ini nih caranya. Tapi yang akan ngelakuin itu adalah staff yang di-hire oleh owner. Kita ngomongnya satu center itu tuh harus ada kayak center manajernya, harus ada customer service-nya, idealnya ada sales team-nya juga. Jadi dari headquarter kita memberikan guidance ke mereka, caranya seperti ini. Dari sisi teacher kita kasih training juga gitu. Tapi bukan bisnis yang kalau ownernya lepas tangan gitu aja, jalan gitu aja gitu kan, harus butuh pengawasan dari owner. Gitu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, mengikuti guidance SOP yang kita punya itu penting banget, karena kan kalau dari sisi customer itu taunya iCanRead, dia nggak tahu ini iCanRead yang dipunya sama headquarter atau iCanRead yang dipunya sama franchise gitu. Makanya peran owner itu penting untuk juga memfilter apakah yang dilakukan oleh center dan staffnya sudah sesuai dengan standar yang ada di iCanRead atau tidak. Mengenai SDM-nya, tadi kan ada staff, ada teacher gitu kan. Kalau teachernya itu dari HO? Dibantu rekrutmennya oleh tim dari iCanRead pusat. Ya. Nanti kita training. Kita training once teachers-nya sudah ready, baru kita kembalikan ke center. Gitu. Nanti akan ada refreshment training lagi regulernya. Gitu. Apalagi kalau kita ada update kurikulum, itu kita akan ada doing refreshment. Jadi artinya teachernya ini bisa si owner ini yang mencari? Bisa. Gitu. Tapi nanti harus disekolahin dulu ke iCanRead gitu ya? Harus ngikutin standar kita. Gitu. Dan harus lulus trainingnya dulu. Harus lulus trainingnya baru bisa menjadi baru bisa ngajar. Betul. Iya. Gitu. Terakhir Pak, tadi juga sudah disebutkan mengenai cabangnya. Mohon maaf tadi ada berapa? Lebih dari 54 ya. Karena 54. Kenapa saya bilang lebih? Karena masih ada center-center yang belum buka nih Pak. Jadi mereka sudah merencanakan. Ya, tinggal bukanya aja. Tinggal bukanya saja. Di wilayah? Kalau yang akan buka itu di daerah Jakarta juga ada Pak. Di daerah Jakarta Timur. Lalu ada di beberapa kota-kota lagi ya. Gitu. Dan kita masih buka peluang untuk yang tadi Pak Agus tanyain. Di lokasi mana aja gitu. Nah, kita juga membuka peluang untuk di luar Jawa itu juga masih banyak. Terus di daerah mungkin sekitaran Jakarta, contohnya kayak di area Sentul, Cibinong, Depok, Sawangan, itu juga kita masih available seperti itu. Lokasi-lokasi itu tadi tentunya itu ya hasil pengamatan dari iCanRead, daerah-daerah mana saja nih yang yang potensial gitu yang belum ada iCanRead tentunya gitu ya. Yang di sana bisa calon investor nih buka di daerah-daerah itu tadi. Gitu betul. Jadi kalau untuk lokasi bukan harus ngikutin kita juga Pak. Jadi misalkan investor nih punya satu lokasi nih yang dia mungkin Pak saya punya tempat di daerah mungkin di Ternate gitu. Nah itu juga bisa Pak. Hubungi ke kita, nanti kita coba bantu cek potensi lokasinya itu seperti apa. Gitu. Jadi kita bantuin untuk secara research marketnya juga Kira-kira misalkan kalau di Ternate potensinya gimana nih Pak? Seberapa besar saya bisa dapat murid di daerah sana? Seperti itu. Atau mungkin sekarang iCanRead udah ada data nih daerah-daerah mana saja yang potensial untuk di itu tadi Pak. Mungkin sambil buka contekan nih Pak. Siap. Karena daerahnya lumayan mungkin bisa banyak. Disebutin aja Pak kalau banyak Pak. Jadi kalau untuk sekarang ini area-area mungkin di sekitaran Jakarta itu ada di daerah
Cilegon, Serang, Depok, terus ada di Cibinong, Sentul. Lalu untuk kayak di daerah Jawa itu ada di Sidoarjo, Gresik. Terus mungkin yang di luar Pulau Jawa nih Pak, IKN itu kan juga jadi potensi besar juga ya di sana. Balikpapan, Samarinda sekitarnya gitu ya. Terus ada Padang, Manado. Terus kalau untuk kota-kota kecil lainnya bisa ambil contoh kayak misalkan Tegal, Pekalongan, Kediri, Purwokerto. Nah itu kita juga masih buka peluang di situ. Iya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari saya Pak. Namun barangkali ada sesuatu yang pengen disampaikan nih untuk sobat franchise semuanya di luar tadi yang sudah saya tanyakan. Silakan. Oke, mungkin buat sobat-sobat franchise yang ingin bergabung dengan I Can Read, jadi nggak perlu takut gimana cara menjalankan bisnisnya. Bisa konsultasikan ke kita bisa sharing tentang gimana cara menjalankan bisnisnya dan yang pasti menyenangkan untuk menjalankan bisnis I Can Read, khususnya untuk bantu anak-anak juga nih, plus dapat cuan lebih. Mungkin ada tambahan Bu untuk ibu-ibu nih. Iya, untuk sobat franchise mungkin yang punya visi dan misi dan passions yang besar di dunia edukasi, jadi mungkin bisa menjalankan bisnis yang sesuai dengan passions-nya. Dan dunia pendidikan ini juga mungkin salah satunya bisnis. Kemarin kita dapat penghargaan sebagai resilient business, terutama pada saat COVID. Gitu. Jadi ketika pada saat pandemik banyak usaha yang drop, pendidikan itu cenderung stabil bahkan di I Can Read. Gitu. Jadi memang pendidikan ini kayak kita bilang bisnis jangka panjang yang lumayan stabil gitu ya, dan nggak akan ada matinya. Jadi kalau misalnya memang berminat untuk bisnis pendidikan, bergabung bersama I Can Read, walaupun mungkin nggak ada background pendidikan, tapi kita bisa bantu dari nol. Gitu. Demikian tadi ya Sobat Franchise, obrolan kita dengan I Can Read, salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang tentu saja sudah sangat terkenal di Indonesia gitu ya. Tadi sudah disebutkan cabangnya itu ada sekitar 50 ya di Indonesia ini. Jadi bagi Sobat Franchise semuanya yang pengen menjadi mitranya bisa dihubungi langsung dengan Bapak Jefferson gitu ya. Baik, demikian bincang-bincang kita dalam program Bistalk. Bincang peluang bisnis dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 brand media channel. Untuk mengetahui peluang bisnis apalagi yang akan kita bahas selanjutnya, ikuti terus Bistalk. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira brand apalagi yang akan kita bahas berikutnya. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.